warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak. Iya, iya. Saya ada perlunya ini Pak. Masalah tugas PCP di modul 3.1. Di mana di situ ada permintaan untuk wawancara kepada pihak sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, tentang kasus dilema etika yang ada di sekolah. Bisa hubungan antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan siswa, atau kepala sekolah dengan lingkungan masyarakat. Boleh ya sekiranya Bapak? Boleh. Punya lah waktu Bapak ya, sekitar 10 menit lah Pak, bisa? Tidak apa-apa, nanti tidak apa-apa. Terima kasih Pak atas kesediaannya ya Bapak, membantu tugas saya di modul 3. Terima kasih Bapak. Kesuksesan Pak Chandra kan juga. Ya, terima kasih. Tentunya saya akan menggerakkan sekolah ini, insya Allah Bapak. Ya Bapak, dari pertanyaan pertama, kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini atau bujukan moral. Selama ini Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan cara apa? Cara mengidentifikasinya. Kita kan, kalau saya mengevaluasi, dan saya kan punya target, punya tujuan. Pasti setiap program itu tidak bisa berjalan mulus. Iya, tentunya ada hambatan seperti itu ya Pak. Hambatan, baik hambatan itu berupa anggaran atau mungkin perbedaan pemikiran, cara menafsirkan itu biasa. Jadi dalam sosial memang biasa dalam lingkup institusi. Hanya dalam ketika kalau saya itu mau mengerjakan itu, memang mempertimbangkan. Pasti walaupun keputusannya nanti tidak memuaskan semua pihak, karena apa yang perlu kita lakukan? Bukan dalam arti mengabaikan yang lain. Kasus yang sama-sama benar seperti itu ya. Contoh Ya. kemarin kita punya program, saya punya program, bagaimana sekolah ini memiliki musola. Musola ya. Tentunya di sekolah kita atau di sekolah SD terutama ya Pak, sulit untuk sulit adanya musola. Sementara saya sampai sini musolanya itu tidak Tidak layak. ya agak kotor lah ya. Terus hanya dempet dengan tempat kamar mandi guru gitu. Padahal guru kita itu kan sekitar pada waktu itu kan 17 orang. Jadi kita sholat saja berjamaah 2 orang 3 orang itu sulit gitu. Tempatnya juga kurang representatif. Artinya bagaimana faktor kesucian, kebersihan gitu. Nah, tentunya itu pengambilan keputusan pertama yang dilakukan Bapak ya. Saya tambahkan dulu. Ya. Nah, sementara murid kita kan juga banyak. Iya banyak. Ya sekitar 200-an. Nah, kita punya target dalam rangka pembangunan karakter. Bagaimana baik karakter spiritualnya maupun karakter yang lain itu bagus. Nah, berarti di sini butuh tempat yang representatif untuk ibadah. Makanya saya punya target harus bangun musola. Sementara kita dari sisi anggaran kan nggak ada. Tidak ada untuk musola ya. Nah, jadi kita niatan baik. Kita saya waktu yang punya program itu
itu kan berangkat dari kegalauan waktu. Gimana saya membangun sekolah ini, ada literasi di kita, pemerintah membantu kita, 20 misi all in one yang kita manfaatkan. Nah, bagaimana juga masalah keagamaan ini bisa juga terbangun. Kita ada program Iya. juga membangun musola, bagaimana nanti anak-anak bisa sholat berjamaah di sekolah. Ini sangat penting. Dan insya Allah juga akan membantu orang tua. Ketika pulang sekolah mereka belum sholat dulu, kalau mereka main, itu akan merepotkan orang tua. Artinya ini sudah mengurangi tanggung jawab dari Bapak Ibu wali murid Ya, orang tua. Selain kita juga dalam rangka membiasakan menanamkan sholat berjamaah, walaupun hanya sholat dulu. Nah, sementara tempat yang perlu kita gunakan itu tantangan kita tadi anggarannya tempat sana biasanya tempat lompat jauh. Nah, lompat jauh Iya. Nah, jadi kita Lompat jauh pelajaran PJOK atletik seperti itu ya Pak. Jadi karena kita punya program seperti itu, akhirnya tempat untuk latihan tempat jauh itu ya terkhusus. Iya. Akhirnya suatu keputusan memang bukan dalam rangka menafikan pelajaran PJOK tempat jauh. Jadi karena musola itu nanti ketika pembelajaran agama dia di praktek atau bisa di sekolah, praktek wudhu, dan kita akan siapkan juga tempat wudhu. Nah, dari itu, jadi ada salah satu yang harus dianggap dikurangi seperti itu. Artinya seandainya tetap mau dilakukan, itu masih agak jauh lebih bisa, masih bisa digunakan. Iya. Walaupun memang tidak semaksimal. Seperti itu untuk kedepannya Bapak coba. Artinya kasus yang terjadi di itu pembelajaran PJOK atletik dengan spiritual itu sama-sama benar gitu Pak. Sama-sama baik. Sama-sama baik ya. Kita mana yang prioritas? Diprioritaskan sesuai kebutuhan sekolah seperti itu ya Pak. Ketika kita ada anggaran, ketika masuk anggaran, nanti mungkin anggaran tahun itu, ya kita berdayakan orang pemikir, kita rangkul, tujuannya kita sampaikan ini, ya kan kita komunikasikan. Nah, alhamdulillah akhirnya mereka setuju dan mereka bahkan membentuk panitia sendiri, membentuk jadi sekarang kita kan sudah berdiri dengan sudah ditempati ya, sudah ditempati. Jadi akhirnya dan orang tua juga sudah menyaksikan ketika sholat berjamaah dengan anak-anak. Ya Bapak sedikit dari langkah-langkah khususnya ya, langkah-langkah detail tentang proses tentang pembuatan musola itu yang sudah sedikit sama-sama benar ya, dengan sama-sama benar untuk kepentingan atletik. Langkah-langkah ini apa yang akan Bapak buat Ya, kita agar itu sama-sama terwujud nantinya? Atletik itu kan juga banyak, baik tempat gawang, juga olahraga itu bisa bermain di tangkis, bisa juga latihan basket. Tentunya di depan ya, kita siapkan sarana itu. Jadi tempat untuk bermain bulu tangkis biasanya juga sudah kita kami siapkan kadang-kadang tempat gawang juga kan ada. Jadi artinya tidak terlalu fokus juga sama lompat jauh itu ya Pak, yang memakan lahan. Jadi karena kita juga ada program lain yang sangat penting, yaitu dalam pembangunan karakter spiritual
juga gitu. Bahkan saya punya itu musola itu tidak hanya sebatas berjamaah, tapi seperti tadi ketika teman-teman guru PAI mau praktek sholat, jadi langsung di pembelajaran. Tidak hanya sekedar teori, tapi jadi praktek. Ketika mensucikan najis, nanti kan ada piket, anak punya tanggung jawab. Jadi ini hari ini kelas berapa, jadi alhamdulillah teman-teman semuanya bisa bergerak dengan baik kolaborasinya. Jadi juga ketika tampil, jadi bisa saja di musola, tidak hanya di kelas. Jadi ada suasana beda. Jadi dari pagi sudah klasikal, dari sekali dibawa ke musola. Dan juga nanti kan kita selain sholat dulu berjamaah. Ini bagaimana juga nanti ada pembiasan sholat duha. Juga pada kita. Artinya di saat pembelajaran PAI, gitu lah. Ya enggak, ketika mungkin istirahat. Anak-anak biasanya main, saya belum sholat dua, ambil duduk bagaimana. Jadi ini perlu dimutasi terus. Jadi anak-anak nilai-nilai kebiasaan dari keberagaman ini harus dihargai. Jadi memang setiap keputusan itu, setiap program itu pasti ada sedikit mengganggu program-program lain dan ada. Maksudnya itu dua kepentingan yang sama-sama benar. Sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan di sekolah. Artinya bukan satu diremehkan. Jadi memang kita itu mana yang perlu kita lakukan. Atau seperti ini Pak, ada pertanyaan lain. Adakah hambatan atau tantangan dari kasus tersebut Pak? Ya ada, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin beda pendapat. Jadi hal semacam itu yang bisa dikomunikasikan. Jadi walaupun tidak pas 100% pas, yang namanya program apa? Jadi tidak hanya di sekolah, jadi karena kita tentunya sekolah ini ke depan mana target yang bisa dicapai, kadang-kadang mana target yang kadang-kadang sulit dicapai, gitu kan. Jadi memang ya kita serba sulit karena pasti ada sebagian yang menjadi warga. Tapi tentunya ya dalam koridor baik, tapi dalam baik. Juga sesuatu yang baik, bukan diabaikan ini bukan sesuatu yang kurang. Atau seperti ini Pak, ada pertanyaan lain, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan pembuatan musola? Ada orang yang membantu di situ Pak? Nah, pertama yaitu yang sangat membantu di sini, kita harus ciptakan komunikasi yang baik dengan pemilik sekolah, orang tua murid, dengan teman-teman guru, dipahamkan. Di awal pendirian sekolah terus terang itu masih masih komunikasi kepala sekolah dengan komite. Jadi saya hanya pertama memang menyampaikan pada teman-teman bahwa saya kita sekolah ini ke depan punya untuk membangun karakter busana seperti ini. Iya, artinya komite itu pertama kali pembuka pintu untuk pembuatan musola pembuka jalan. Jadi saya waktu itu menyampaikan, ya saya sebagai kepala sekolah, sebagai umat Islam, pemegang kebijakan, saya berpikir punya kegalauan seperti ini. Kok seperti urusan keagamaan diabaikan?
Iya. itu menimbulkan kegalauan tersendiri. Iya. Musolanya seperti itu, seperti yang saya Iya. tapi biar ada sekolah. Ini untuk guru saja untuk sholat itu sudah kurang. Nah, artinya itu jadi beban moral untuk bapak. Iya, Bapak kepala sekolah. itu Nah. jadi beban moral. Artinya sampai saya membayangkan kalau saya mati nanti ditanya, Iya. lah saya mau jawab apa? Iya. Nah, iya itu. Ya. Jadi kegalauan ini saya sampaikan kepada orang tua, kepada Iya. guru sekolah. Jadi oleh karena itu, saya menyatakan selama saya masih jadi kepala sekolah, bercita-cita sekolah ini punya musola. Nah, siap. Gitu. Ini apakah akan kita baca? Yang penting saya berusaha akan tujuannya saya sampaikan, ini tujuan saya. Saya sampaikan, Bapak mendukung atau tidak mendukung, saya tetap berusaha bagaimana kita berusaha. Apa yang saya lakukan? Apa semuanya. Saya sampaikan tujuannya, ya. Dari pemaparan itu orang tua ya alhamdulillah itu ya ada hidayah Allah bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya gara-gara punya musola gini enggak, tetapi punya musola ini tujuannya dalam rangka memberikan orang tua dia tidak cari kemana-mana anak saya surat sekolah depan dapur gini ya, itu Sudah saya sampaikan. Nah, akhirnya mereka ternyata alhamdulillah setuju. Akhirnya dibuat rupiah, dan orang tua itu alhamdulillah uangnya dikumpulkan ke orang tua. Saya enggak tahu. lain dari itu komite wali murid yang dikumpulkan, ada pihak lain yang membantu bapak itu. Oh, ternyata ada juga alumni. Ya. Akhirnya kan panitia itu mengumpulkan alumni. Ternyata saya hadir, alhamdulillah. Terus teman-teman, Iya. akhirnya juga kan waktu ini dan anak-anak. Ada anak-anak juga di situ sebenarnya ya, Pak. Jadi mereka itu dengan program sekolah lainnya tiada hari tanpa sodako. Jadi walaupun 500 rupiah berapa itu nah, ini juga melatih anak-anak beramal sekaligus tempat musolahnya. Dan alhamdulillah berkat kekompakan orang tua semua kita teman-teman guru dan akhirnya semuanya bisa sepaham. Kesepahamannya Iya. dan alhamdulillah akhirnya tahun kemarin ya tahun 2021 atau 2022. Iya, peresmiannya mungkin ya, Pak. Yang pertama waktu itu maulid kan, maulid pakai antara anak-anak mengajar juga, sehingga antara menjadi kita dikasih nama antara menjadi al maulid. Musolanya kita al-Qur'an itu kan, itu membedakan antara yang tidak baik dan baik. Terus Pak, ada sedikit waktu cuma ini apa ya Pak? Ya, dari hikmah yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan jadi mahasiswa pembangunan musola apa? Ya gini, hikmahnya begini. Kita itu mengambil kan ada sulit ya. Iya. Ya, pertama bangun komunikasi. Sebab dari komunikasi yang baik, insya Allah. Yang kedua, ketika ada perbedaan pendapat, mungkin gini, ya kita sebagai kawan saya selalu ya tahan emosi. Jadi Emosi, atur emosi. Jadi kita tetap tidak bersikap baik. Kita tetap jangan sampai mengambil, ini orang saya jangan. Sebab pola bagaimanapun ini sekolah kita. Jadi perbedaan itu biasa. Jadi kita ambil hikmahnya. Jadi perbedaan itu kita bangun. Kita apa. Jadi saya berpikirnya semua itu setiap tantangan mungkin persoalan itu
itu sebenarnya kan menurut hemat saya Iya. cara Allah mendidik kita menjadi orang yang lebih dewasa. Suatu insan yang lebih kreatif, inovatif juga. Mampu mengendalikan ini, bagaimana menyelesaikan masalah, jangan sampai menimbulkan masalah. Jadi prinsipnya, bagaimana rencana kita suatu yang baik, jangan melahirkan suatu yang tidak baik. Jadi kalau ada ria-ria kecil apa, mari itu diusahakan untuk baik. Makanya ketika kita kontrol emosi, nah ada gini, kita harus sabar. Soal apa gitu. Jangan langsung tanggapi, jangan langsung melakukan pernyataan ini, karena pernyataan ketika emosi tidak stabil, tapi tanpa pemikiran ya. Nah, nanti kalimatnya juga bisa membuat orang lain sakit hati atau apa. Ini harus kita jaga. Nah, kenapa? Ketika hati ini terluka, itu sulit kan? Nah itu kita walaupun kita kesal, usahakan kita dengan kalimat yang nah, siap jadi gitu. Jadi kesel boleh, marah boleh, tapi yang keluar dari mulut kita tarik nafas, kita stabilkan emosi, keluarkan kalimat ungkapkan dengan kalimat yang siap. Ya, kalau kita tidak bersama seperti ini selalu siapa lagi? Akan gitu ya. Yang mana lah kalau kita apa itu aja kan. Jadi mari yang penting bagaimana kita sama-sama berniat untuk mendapatkan mungkin boleh kalau misalnya kita nanti menjawabnya apa, siapa tahu ini menjadi amal bagi kita. Sebab mau tidak mau pasti kita akan mati. Kalau kita menyembah walaupun hanya 500 rupiah ini dipakai sampai nanti kiamat, sampai sekolah ini masih ada di tempat itu beribadah, kita sudah ada di bawah tanah, siapa tahu ini menjadi kematian. Jadi saya selalu mengingatkan berjarinya itu menyumbang masjid, bukan hanya musola di masjid saja, terutama yang ada di walaupun di sekolah negeri seperti ini, tapi itu akan menjadi amal jariah. Jadi bukan karena sana, bukan tapi di sekolah kita, walaupun memang kita di sekolah negeri, memang kita membutuhkan seperti itu. Itu malah itu untuk latihan anak-anak belajar itu di tempat itu. Belajarnya belajar praktek sholat berjamaah, nanti ada kafe, kita nilai. Saya selalu menilai itu pribadi. Jadi ini pelajaran. Jadi ketika ada masalah itu, komunikasikan dengan santai-santai. Jadi jangan dalam formal. Atasan bawahannya hilangkan, atasan bawahnya hilangkan, nonsen. Jadi kita satu keluarga dengan teman, kita sahabat, kita bercanda dengan kita. Dan ternyata itu. Iya Bapak, cukup mungkin sekiranya ini Pak. Bapak menurut refleksi saya Bapak itu sudah mampu pengendalian diri. Bapak manajemen dirinya ya juga manajemen sosial, kolaborasinya tadi Bapak, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menurut saya Bapak tidak bagus. Semua karena Allah, bukan karena ya kita kan iya. Mungkin Pak cukup ya Pak. Ini sudah sudah waktunya saya akan keluar. Ada untuk anak kita untuk belajar di kelas. Bapak, saya ucapkan terima kasih atas wawancara. Mungkin ini akan menjadi penambah pengalaman saya, pengetahuan saya di di pembelajaran CGP yang saat ini saya jalani. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah dari tutur kata saya atau langsung serodot-serodot pertanyaan untuk Bapak. Saya malah senang tidak ada sesuatu yang dimaafkan kesalahan. Malah sangat senang. Mungkin pengalaman saya ini ada baiknya. Ya kalau ada yang kurang baik jangan dimaafkan.
Kalau ada baiknya bilang pemberian moral. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Johan, Bapak Kepala Sekolah SDN Giring 1, Kecamatan Mending, Kabupaten Sumeneb. Selamat siang, sama-sama. Bagaimana kabarnya Bapak Johan? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Ini- Chandra sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Ini pas hari santri hari ini ya. Ya. Gini Pak, saya ini ada tugas CGP di modul 3.1 tentang kasus dilema etika. Saya diperintah di situ untuk wawancara. Bapak Johan berkenankah saya wawancarai tentang kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya silakan, Pak Chandra silakan. Oh, terima kasih Pak Johan. Ya, mungkin gak banyak-banyak waktu yang saya berikan. Sebelumnya terima Ya, kasih. silakan. Ya. Tentunya Bapak di sekolah ya, Bapak Johan di sekolah itu banyak permasalahan tentang dilema etika atau bujukan moral ya, Bapak. Ya. Gini Bapak ya, bagaimana Bapak itu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Dari lah Pak, agak perinci langkah-langkahnya itu. Ya. Untuk mengidentifikasi mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, itu Iya. pada nilai-nilai kebajikannya, Pak. Kalau misalnya satu masalah itu bertentangan antara kebaikan dengan keburukan, maka itu bujukan moral. Seperti itu. Kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti itu adalah dilema etika. Begitu cara mengidentifikasinya. Cara mengidentifikasinya, iya Bapak. Selama menjalankan pengambilan keputusan, Bapak itu kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan di situ, yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak itu mengambilnya? Apabila ada dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Bapak. Kalau saya patokannya adalah mana yang lebih berpihak kepada murid. Iya. Yang saya utamakan adalah kepentingan muridnya. Di Kepentingan antara murid dua dari masalah yang harus dipilih adalah yang lebih berpihak kepada murid atau kepentingan yang lebih banyak kepada muridnya itu. Itu yang pertimbangan utamanya, Pak. Ya. Contoh ada satu kasus di sekolah Bapak seperti itu? Oh, ada. Iya. Kalau dengan murid itu contohnya apa ya, Bapak? Kasus yang sama-sama benar itu, Pak. Ini berkaitan dengan kebiasaan guru yang sangat berpengaruh terhadap keberpihakannya kepada murid. Iya. Contohnya adalah perlakuan SEC, Pak. Apa, Bapak? SEC. SEC. Perlakuan jam Iya. jam kerja itu yang kita sekarang kan ditetapkan oleh pemerintah untuk konsekuen pulang jam 2 siang. 14. Iya, jam 2 siang. Iya. Kebiasaan guru-guru di sini kan jam 12 sudah pulang. Iya. Ketika ada pilihan yang seperti itu antara menetapkan pulang jam 2 dan tanpa istirahat ya. Iya. Sementara di sisi lain guru itu pinginnya beristirahat di rumah, makan, sholat di rumah, bukan di karena memang jamnya sudah tentunya itu dilakukan oleh guru yang rumahnya dekat ya Pak. Kalau mungkin guru itu rumahnya jauh, jarak antara sekolah dengan rumah pasti ada di sekolah, seperti itu Pak.
Ya, yang jaraknya dekat begitu kan. Karena memang di sekolah kami belum ada kamar mandi yang representatif, Pak, untuk itu. Yang nyaman lah Untuk untuk mereka guru bisa bisa sholat seperti itu, ya, makan siang seperti itu. ya dengan nyaman. Itu Jadi ya Pak yang dengan sama-sama benar ya. ya, Gini Pak, langkah-langkah apa ya atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama apa ya, ada program SIC dari pemerintah Kabupaten Sumeneb? Langkah-langkah apa yang Bapak akan ya ambil agar itu maka dinilai tepat, bagus seperti itu Pak? langkah pertama tentu membangun kesepahaman bersama dengan para guru melalui rapat guru. Jadi di rapat guru itu kita mencoba membangun kesepahaman bersama apa tujuan dari pemberlakuan jam kerja sampai pukul 2 siang tersebut. Agar tidak ada hal-hal yang negatif yang ditimbulkan ketika kebijakan untuk menerapkan jam pulang itu diberlangsungkan. Siap ya. Jadi ketika sudah diputuskan rapat, kita membangun komitmen bersama untuk sama-sama menaati apa yang telah kita putuskan di rapat. Ya. Tentunya itu ya Pak, tidak lama ya, mungkin ke rumah itu waktunya sebentar, mungkin setelah sholat itu langsung kembali ke sekolah tentunya ya Pak, itu ya. Iya, setelah sholat mungkin masih ada yang mandi, sholat, setelah itu makan, kembali ke sekolah. Iya Bapak. Terus ini Bapak, dari dari pemberlakuan itu ya SIC, tentunya berpengaruh ke sekolah ya, kepada murid, lebih-lebih ke pemimpin pembelajaran, seorang guru. Tentunya ada tantangan atau hambatan di situ Bapak yang Bapak temui? Ya, tantangannya adalah ketika ada perbedaan kepentingan dari masing-masing guru. Yang selama ini biasa pulang jam 12, setelah itu kan harus pulang jam 2. Iya. Tantangannya adalah ketika ada kepentingan yang berbeda dari guru tersebut selama jangka waktu dari jam 12 sampai jam 2 siang. Mungkin itu tantangannya. Tapi itu bisa diefisiensikan, bisa terlaksana lah ya Pak, walaupun ada hambatan, ada tantangan seperti itu, bisa terlaksana dengan baik ya Pak tentunya ya. Bisa terlaksana dengan baik dan dengan cara 1 bulan pertama setelah keputusan rapat itu saya tetapkan bahwa tetap bisa pulang jam 12 jam 2 bulan pertama. Nah, setelah itu baru ditetapkan tetap pulang jam 2 setelah 1 bulan berikutnya. Iya Bapak, terus itu merupakan jadwalnya ya Pak ya, atau ini ada Pak dari faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau yang membantu Bapak dalam program ini ya, pengadaan ICC yang dilakukan pemerintah daerah, adakah yang membantu Bapak di situ? Ya, yang membantu saya adalah regulasi yang ada. Jadi memang sesuai regulasi, sesuai dengan aturan yang ada, kita kan memang harus jam kerja kita memang harus sampai jam 2 siang. Itu dasarnya yang mempermudah saya. Jadi saya punya pegangan hukum untuk melaksanakan peraturan tersebut. Ya. Adakah hal lain Pak yang membantu Bapak dalam program pemerintah SIC? Yang kedua yang membantu saya tentu adalah rapat-rapat yang saya laksanakan. Di situ saya berikan pengertian, saya masukkan sedikit pemahaman supaya tanggung jawab kita sebagai guru yang harus kita penuhin sampai dari jam 7 sampai jam 2 siang tersebut. Mungkin itu, Pak. Ya, mungkin dari sarana dan prasarana Pak di sekolah apa sudah dioptimalkan Pak? Dari pengadaan wifi atau jaringan, memperbesar jaringan sinyal seperti itu Bapak? Oh, sudah ada di sini, wifi-nya bagus ini.
Kuat. Ya Bapak, dari pembelajaran yang Bapak, yang obrolan yang saya amati, Bapak sudah dapat ya bisa mengendalikan sendiri, manajemen dirinya juga ya juga bagus Bapak. Terus dari sosialisasi, manajemen sosialisasi diri bagus juga, kolaborasi juga, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Saya kira Bapak sudah baik di situ. Mungkin tak banyak waktu untuk sesi wawancara kali ini Bapak, karena ada kepentingan juga di sisi saya. Anak-anak ini saya akan segera saya pulangkan karena sebentar lagi ada rapat. Mungkin segitu Bapak. Ucapan terima kasih dari saya pribadi kepada Kepala Sekolah SDN Giring 1 Kecamatan Ampuntan, Kabupaten Sumeneb. Bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya yang membuat Bapak ya tak merasa nyaman untuk mengungkapkan suatu kasus yang ada di sekolah Bapak. Mohon maaf ya Bapak sebelumnya ya. Terima kasih Bapak. Kita jumpa di lain waktu atau di luar sana di saat kita luring. Ya, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.